Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Wassalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'lahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-zahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhabil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, para hujjaj, para guru dan asatidz, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang lalu masih di surat Ghafir yang sudah kita baca 2 minggu yang lalu, surat Ghafir ayat 55 mulai dari 53 sampai 55, di mana dalam ayat itu antara lain Allah menyebutkan tentang kitab yang pertama kali Allah turunkan kepada umat manusia. Itu kitab tertua, namanya kitab Taurat. Nah, umat manusia yang pertama kali mendapat kitab namanya umat Yahudi atau Bani Israel. Tidak heran kalau Bani Israel atau umat Yahudi ini yang merasa lebih dibanding yang lain, karena memang paling tua yang menerima kitab dibanding agama-agama langit yang lainnya. Dibanding agama Islam malah bontot Pak, Nasrani. Maka Yahudi adalah orang-orang yang pertama kali menerima kitab Allah, Taurat namanya. Nah, pada ayat berikut ini, ayat surat Ghafir ayat 56, ini asbabun nuzulnya tentang perdebatan atau tentang satu perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Madinah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di ayat 56 yang berikut yang akan kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi syudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idz billah innahu huwas sami'ul basir. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah, sesungguhnya orang yang berdebat fi ayatillahi dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Al-Qur'ani, yaitu Al-Qur'an, bighairi sultanin, dengan tanpa bukti, burhanin maksudnya bukti, atahum yang bukti itu mendatangi mereka, in aima fi sudurihim, innya di sini in nafi
Inna fiha ma fi sudurihim, tidak ada dalam hati mereka illa kibrun, kecuali kesombongan. Takabburun wa tam'un, kesombongan dan keserakahan, tamak. Ayya'lu alaika, mereka ingin mengungguli alaika, atas engkau wahai Muhammad. Tidak lain di dalam hati mereka kecuali ke takabbur, kesombongan, mahum bibalighi, yang mereka tidak akan mencapai puncaknya. Fasta'in, maka mohonlah perlindungan engkau min syarrihim, dari buruknya mereka. Mohon perlindungan kepada siapa? Billahi, kepada Allah Ta'ala. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa ya Allah, as-sami'u, zat yang maha mendengar, li aqwalihim, untuk kepada perkataan-perkataan mereka. Al-basiru, yang maha melihat, bi ahwalihim, terhadap ahwal, terhadap keadaan-keadaan mereka. Setelah itu, setelah ayat yang sebelumnya bercerita tentang Bani Israel yang menerima kitab, Nabi Musa yang menerima kitabnya, kemudian umatnya namanya Yahudi, Bani Israel, maka di ayat berikut ini Allah menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang memperdebatkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di Mekah dakwah pertama apa? Di Mekah dakwah Rasulullah ini mayoritas orang-orang pada waktu itu, di periode pertama itu mayoritas adalah orang-orang pagan. Pagan itu artinya orang yang nggak punya kitab, nggak juga menyembah Allah, dan hanya menyembah benda-benda yang ada di langit, namanya pagan. Sebutannya namanya kafir, orang-orang kafir. Nah, mayoritas itu di Mekah. Nah, setelah itu baru ada beberapa umat agama lain. Beda di Madinah. Sampai di Madinah di periode kedua, maka yang mayoritas itu selain Islam, yang mayoritas adalah umat Yahudi. Jadi umat Yahudi yang ada di Madinah ini mayoritas. Di jumlahnya dibanding umat Islam tidak beda jauh. Jadi umat Islam yang pertama mayoritas ketika Nabi Muhammad datang, ini umat Islam dari Aus dan Khazraj. Nah, setelah itu baru Yahudi. Ini sesuai dengan data BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi yang pertama umat Islam, kemudian Yahudi yang kedua. Di Madinah itu sampai di sana memang Yahudi adalah orang-orang yang merupakan mayoritas kedua setelah Islam. Bukan cuma jumlahnya yang besar, tapi memang justru orang yang pertama kali datang ke Yathrib, yang pertama kali hijrah atau pertama kali migrasi ke kota yang namanya Yathrib, Madinah dulu namanya Yathrib, ini justru Yahudi. Baru setelah itu ada orang-orang Arab dari Yaman, baru ada Aus dan Khazraj itu. Tapi yang pertama memang Yahudi, ini Yahudi Madinah. Nah, orang Yahudi Madinah, ini asbab nuzul ayat ini, orang-orang Yahudi Madinah ini memperdebatkan tanda-tanda kekuasaan Allah atau sesuatu yang luar biasa sifatnya, yaitu yang ada pada diri Dajjal. Nah, ini diperdebatkan oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berdebat, mengajak dan berdebat tentang Dajjal. Jadi menurut mereka Dajjal ini adalah golongan mereka, golongan orang Yahudi, karena memang kehebatannya Dajjal, dia bisa menguasai daratan dan lautan, udara juga kali, kemudian bisa menghadirkan sesuatu yang di luar nalar, luar akal. Dajjal musuhnya nanti Nabi Isa. Nabi Isa kan Nasrani. Nabi Isa ini artinya yang dianut oleh pemeluk agama Nasrani sebelum Islam, Nabi Isa. Nah, orang Yahudi bilang bahwa Dajjal ini adalah golongan mereka yang nanti akan mengangkat kerajaan mereka. Ini Dajjal, nama Dajjal diperdebatkan bahwa itu tanda-tanda kekuasaan Allah atau kejadian-kejadian luar biasa itu ada pada diri kami, ada pada Dajjal, kata Bani Israel atau orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka turun ayat ini, sesungguhnya orang yang memperdebatkan
tanda-tanda kekuasaan Allah dengan tanpa bukti, maka mereka hanya ada kesombongan dalam hatinya. Kesombongan dalam hatinya yang tidak akan mereka capai. Oleh karenanya fasta'in billah, oleh karenanya mohon perlindunganlah kepada Allah. Dari sini maka yang maksud dengan fasta'in billah di sini, mohonlah perlindungan engkau wahai Muhammad kepada Allah dari buruknya, termasuk dari keburukan Dajjal, Karena itu kita disunnahkan ketika selesai fil alamin adalah Hamidum Majid, antara doa-doa yang maksur, doa-doa yang dari Rasulullah diajarkan kepada para sahabat hingga sampai kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fasta'in billah, ini ayat yang merupakan perintah untuk mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnahnya Dajjal. Ini asbabun nuzul ayat 56. Nah, hadirin sekalian, Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ada Al-Masih Ad-Dajjal, kemudian ada Al-Masih Isa. Dua-duanya sama-sama Al-Masih. Kalau Al-Masih Dajjal ini dia Al-Masih ini artinya menghapus, cuma kebalikan. Kalau Al-Masih Dajjal itu yang menghapus kebaikan, diganti dengan keburukan. Tapi kalau Isa Al-Masih Isa ini yang menghapus keburukan, diganti dengan kebaikan. Bedanya itu aja. Nah, dua-duanya nanti akan bertemu. Dua-duanya ini akan bertemu sebelum hari kiamat nanti. Sampai akhirnya Nabi Isa mengalahkan Dajjal. Fasta'in billahi innahu wasabun. Nah, kemudian di sini bighairi sultanin. Sultan ini artinya bukti. Bukti ini ada dua, saudara. Yang pertama ada berupa wahyu, yaitu berupa kitab. Pembicaraan yang dimaksud dengan burhan dalam pembicaraan ini, karena konteks ayatnya adalah konteks ayat yang turun kepada umat Yahudi yang berdebat tentang tanda kekuasaan Allah, tapi nggak pakai bukti. Nah, yang dimaksud dengan bukti di sini pertama adalah wahyu Allah. Jadi wahyu Allah berupa ayat-ayat Al-Quran atau berupa wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Ini adalah bukti. Ini bentuk yang pertama, bukti. Yang kedua, selain wahyu Allah atau ayat-ayat Allah, ini yang bisa menjadi bukti adalah ilmu yakiniyat. Jadi ada ilmu yakiniyat atau ilmu yang proposisinya atau pernyataan-pernyataannya ini tidak bisa dipatahkan. Di antara ilmu yakiniyat, doruriyat, ilmu yang udah pasti benernya atau udah pasti semua orang itu mengakui kebenarannya. Di antara proposisi yakiniyat itu yang sering saya sampaikan, yakiniyat itu diantaranya perkara-perkara yang orang-orang semua mau dia agamanya apa itu pasti bilang itu benar. Di antaranya adalah matematik. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2, 5 kali 5 25, 25 kali 4 100. Mau agamanya apa kayak begitu dah. Mau dia agamanya Islam kayak mau agamanya non-muslim, tetap itu. Ini termasuk bagian dari ilmu yakiniyat. Nah, termasuk bagian dari ilmu yakiniyat itu proposisi yang ada pada pernyataan-pernyataan, yang ada pada pernyataan logis yang sifatnya itu mendasar dan sudah jelas kebenarannya. Jadi saya sampaikan seperti proposisi misalnya sebagian lebih kecil daripada keseluruhan. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Sebagian lebih kecil daripada keseluruhan, benar nggak? Benar. Keseluruhan lebih besar daripada sebagian, benar. Pernyataan atau proposisi demikian ini termasuk ilmu yakiniyat. Nah, orang kalau ingin berdebat, bukti yang pertama yang harus didatangkan, buktinya bukti ayat atau bukti dalil nakli ayat
bisa juga hadis. Yang kedua, selain itu, kalau kita nggak bisa pakai ayat, bukan karena kitanya nggak bisa. Saya tahu orang sini bisa semua ya, pinter semua kan ya. Bukan karena nggak bisa, tapi kita sedang berdebat dengan orang yang nggak percaya dengan Al-Quran. Kita berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Gimana mungkin kita menyampaikan dengan qul huwallahu ahad? Kan nggak mungkin. Maka sampaikanlah dengan ilmu yakiniah, yang kadang disebut dengan ilmu logika, yang kadang disebut sebagai ilmu rasional. Ini yang namanya ilmu akli. Di antara dua macam ilmu ini, kalau bukti yang tadi sebutannya bukti berupa ayat atau wahyu, ini adalah ilmu nakli yang sifatnya dinukil dari kita dari guru dari guru kita, terus dari Rasulullah SAW. Rasulullah dari siapa? Rasulullah wahyu. Jadi nukil sampai kepada Rasulullah. Jadi ada sanadnya. Ini yang disebut dengan ilmu nakli. Ilmu nakli ini berupa rangkaian sanad atau rangkaian keguruan, rangkaian keilmuan yang tersambung dari kita terus kepada guru-guru sampai kepada Rasulullah. Di antaranya ilmu Quran, ini termasuk dipentingkan sanad. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan bukti akli, maka ilmunya bukan ilmu nakli, tapi ilmunya adalah ilmu akli. Dalilnya juga dalil akli. Kita bisa gunakan ini dengan logika, dengan dengan rasio. Kita gunakan dengan rasio. Nah, dalam berdebat atau dalam bermujadalah, ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita, maka setidaknya harus ada dua itu, dengan bukti-bukti yang sifatnya bukti nakli, yaitu ayat-ayat Al-Quran atau pendapat-pendapat yang kita dengar, dan itu sampai pendapat itu merupakan pemahaman dari sabda Rasulullah. Yang kedua, bisa juga berupa ilmu yakiniah yang disebut dengan logika. Nah, lalu disebutkan di sini in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Sungguhnya orang Yahudi dan siapapun itu orangnya yang mengakui, siapapun itu orangnya yang mengunggulkan sesuatu tetapi tanpa bukti, tanpa adanya dalil atau argumentasi, baik argumentasi nakli maupun argumentasi akli, baik argumentasi berupa ayat-ayat atau argumentasi berupa logika, maka orang yang sombong tapi nggak punya bukti-bukti itu adalah orang yang dalam hatinya hanya ada kesombongan yang tidak akan bisa mereka capai. Maksudnya ya mimpi doang, mimpi mereka unggul dari Nabi Muhammad, mereka lebih utama dari Nabi Muhammad, itu mereka cuma mimpi. Nah, ditutup ayat ini, innahu huwas-sami'ul basir, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Ada sami, ada basir. Sami ini yang maha melihat, basir nama sami yang maha mendengar, basir yang maha melihat. Ini kan dua-duanya berbeda objek, Pak. Kalau sami atau sama itu artinya mendengar. Mendengar itu mengetahui objek-objek yang terdengar atau yang berupa suara. Objeknya suara kalau mendengar. Kalau melihat sasarannya atau objeknya adalah yang bisa diindra atau yang bisa ditangkap oleh penglihatan. Jadi beda-beda. Mata kita gak bakal bisa dengerin lagu dangdut. Bisa gak, Pak? Mata kita bisa dengerin lagu dangdut gak? Nah, bisa. Itu juga kuping kita bisa gak bedain warna hijau atau merah? Gak bisa. Masing-masing objeknya. Nah, Allah, meskipun Allah memiliki sifat maha melihat, kemudian maha mendengar, itu tidak dengan batasan-batasan seperti manusia. Batasan-batasan manusia yang kalau mendengar ya dengan alat pendengarannya, nggak mungkin bisa mendengar dengan telinganya, mendengar dengan matanya atau melihat dengan telinganya. Tidak seperti itu. Tapi Allah
ya sepenuhnya Allah maha melihat dan maha mendengar, tapi melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk yang harus pakai alat penglihatan. Mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk yang pakai alat pendengaran. Karena alat pendengaran itu terbatas. Tadi saya bilang alat pendengaran tidak akan bisa untuk membedakan warna. Begitu juga alat penglihatan tidak akan bisa untuk mendengarkan suara. Masing-masing punya keterbatasan. Nah, keterbatasan itu hanya ada pada makhluk. Sedangkan Allah maha melihatnya, maha mendengarnya, ini tidak terbatas. Karena kesempurnaan ini, kesempurnaan Allah dalam segala sifat-sifatnya, maka Allah maha mendengar terhadap ucapan-ucapan, termasuk ucapan-ucapan konteks ayat ini adalah ucapan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa Masih Ad-Dajjal, bahwa Dajjal Al-Masih ini lebih unggul dibanding Nabi Muhammad. Ini Allah dengar anggapan mereka, orang Yahudi. Begitu juga Allah maha melihat terhadap keadaan-keadaan mereka. Maksudnya keadaan di sini ahwal, kadang-kala memang disebutkan sebagai keadaan hati. Kalau konteks pembicaraannya akhlak atau tasawuf, ahwal itu perbuatan hati, seperti iman, yakin, ikhlas, itu ahwal. Tapi kalau konteksnya bukan tasawuf, ahwal ini ya keadaan hati. Allah maha melihat keadaan mereka, maksudnya maha melihat keadaan orang-orang mukmin pengikut Nabi Muhammad dan juga keadaan orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi yang mengaku bahwa Dajjal ini termasuk golongan mereka atau yang bakal menang nanti. Karena Allah mengetahui keadaannya, kalau Allah mengetahui keadaan mereka, Allah mengetahui mana orang mukmin, mana orang kafir, maka Allah pasti akan menolong orang mukmin dan Allah akan menghancurkan orang kafir. Ini maksud dari Sami' Basir, maksud dari Allah maha melihat. Dengan sifat Allah yang maha melihat, sifat Allah yang maha mendengar, ini berarti Allah alim, berarti Allah maha mengetahui. Kalau Allah maha mengetahui, maka Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman ini dianiaya, dizolimi, enggak akan. Begitu juga Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir menang atas orang-orang mukmin. Jadi ada konsekuensinya. Kalau Allah maha mendengar, maha melihat, Allah maha mendengar, maha melihat, berarti Allah maha mengetahui. Kalau Allah maha mengetahui, berarti Allah gak bakal menyia-nyiakan orang Islam, orang beriman, dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir ini untuk sombong di muka bumi ini. Pasti akan Allah tegakkan keadilannya. Dengan demikian hadirin, sifat maha mengetahuinya Allah ini udah merupakan sesuatu yang sifatnya ini ya keren. Maksudnya keren itu cukup Allah tahu dan kita yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Karenanya sebagian orang-orang muqarrabin, orang-orang dari golongan para nabi dan siddiqin, para nabi dan orang-orang yang derajatnya sangat dekat dengan derajat para nabi, sebagian dari mereka itu nggak ada yang doa, karena doa itu kan berarti minta. Kalau minta berarti kan komplain. Jadi kalau orang doa minta, ini komplain, ini namanya adabnya kurang baik kepada Allah. Ini untuk orang-orang muqarrabin seperti para nabi. Tapi kalau buat orang di bawahnya, yaitu al-abror, orang-orang baik biasa, boleh doa. Seperti kita misalnya ini boleh doa, nggak apa-apa, minta, malah dianjurkan, ud'uni astajib lakum, malah disuruh dimintakan. Tapi orang-orang muqarrabin kadang-kala nggak minta. Kenapa nggak minta? Bukannya nggak butuh, tapi malu. Bagaimana mungkin minta sedangkan Allah sudah memberikan semua yang aku butuhkan? Bagaimana mungkin minta sedangkan Allah maha tahu tentang keadaanku? Seperti Nabi Ibrahim ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril.
udah ada di tapel, tahu tapel Pak? Selepetan kata orang sini mah. Tapel, cuma yang buat nyelepet bukan batu, orang. Jadi gede itu ketapelnya. Itu Nabi Ibrahim ditaruh di situ. Kalau udah tinggal dilempar doang. Nah, sebelum itu dilemparin, sebelum itu diputus talinya, lemparnya bukan ke kolam renang, bukan, lemparnya ke api. Raja Namrud yang bikin itu semua. Sebelum itu dilemparkan, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka hajah. Wah Ibrahim, alaka hajah. Kamu ada yang dibutuhin gak? Butuh. Kata Nabi Ibrahim, ama ilaika fala. Kalau butuh kepadamu enggak? Kata Nabi Ibrahim. Ama ilallah bala. Tapi kalau butuh kepada Allah pasti. Nah, jadi malaikat Jibril nawarin, butuh bantuan enggak? Ibrahim, butuh. Kalau butuh bantuanmu enggak? Tapi kalau butuh kepada Allah ya pasti. Kemudian ya udah isal ya Ibrahim. Ya udah minta Ibrahim, minta kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim apa? Saudara, kata Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah Allah tahu keadaanku kayak gini, maka aku nggak perlu minta. Maksudnya cukuplah Allah yang maha tahu bahwa aku lagi begini. Masa iya aku lagi begini akan disia-siakan, akan dibiarkan oleh Allah. Itu saking yakinnya saudara, saking yakinnya, saking benar-benar yakin bahwa Allah maha melihat dan Allah maha tahu keadaan saya lagi begini, masa ia dibiarin, maka nggak mau doa. Nabi Ibrahim nggak minta gitu. Nah pada tingkat ini, pada keadaan ini, di mana seorang yang sudah benar-benar dekat pada Allah, maka dia, orang-orang ini tidak meminta kepada Allah karena malu atau karena yakin sifat maha mengetahui Allah. Allah maha mengetahui, dan karena itu gak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya itu, tidak minta. Itu untuk orang-orang muqarrabin. Karenanya kalau ada orang muqarrabin doa, orang udah dekat sama Allah, masa orang dekat minta kan gak mungkin. Orang kalau udah dekat banget gak mungkin minta, pasti dia gak minta. Karenanya kalau orang dekat minta, itu justru usul adab. Ini mimbabi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Buat orang biasa kayak kita, minta itu cakep. Bangun malam tahajud minta cakep gak Pak? Cakep. Tapi untuk orang muqarrabin, bangun malam aja, tapi nggak minta apapun karena malu. Ini bedanya satu derajat atau kelompok orang dalam derajat tertentu dengan kelompok orang di bawahnya, ini bisa berbeda. Allah Sami'ul Basir, Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Karena Allah Maha Mengetahui, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan orang mukmin, dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir itu melaksanakan kesombongannya. Wa nazala fi munkiril ba'thi, dan turun ayat fi munkiril ba'thi dalam perihal orang-orang yang ingkar kepada kebangkitan. Ayat berikut ini ayat 57 surat Ghafir ini turun kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nas la ya'lamun. La khalqus samawati wal ardi, sungguh penciptaan beberapa langit dan bumi, ibtidaan, dalam keadaan permulaan, itu akbaru min khalqin nasi, itu akbaru min khalqin nasi, lebih agung dibanding penciptaan manusia, marratan tsaniyatan, pada kali yang kedua. Wahya al-i'adatu, yang dimaksud adalah kembali diciptakan. Walakin aktsarun nasi, tetapi kebanyakan manusia, ayil kufar, maksudnya orang-orang kafir, la ya'lamuna, itu tidak paham, tidak mengerti dalika, akan itu, akan keagungan penciptaan itu. Orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu
Mereka itu menganggap bahwa hidup ya sekarang doang. Hidup itu ya udah ini aja, habis mati mah mati aja udah, nggak bakal ada itu yang namanya kebangkitan. Itu paradigma atau pemikiran mereka. Mereka punya pemikiran, punya keyakinan bahwa mati ya mati, dan hidup ya udah sekali ini doang. Karena hidup cuma sekali ini doang, maka digunakanlah buat yang mulia. Tapi ukuran kemuliaan mereka tentunya bukan ukuran kemuliaan Islam, bukan ukuran kemuliaan dalam agama Islam, bukan. Kemuliaan mereka itu seperti diantaranya kemuliaannya itu seperti berani berperang, kemudian juga punya banyak pengaruh, itu kemuliaan. Maka mereka berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan itu. Mumpung hidup cuma sekarang doang, kata orang kafir nih, orang-orang kafir Arab pada waktu itu, karena mereka nggak percaya akan ada kebangkitan. Beda dengan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka percaya akan ada hari kebangkitan. Karena agama Yahudi dan Nasrani ini kitabnya Taurat dan Injil yang memang mengajarkan adanya keimanan terhadap hari kebangkitan. Kalau orang Arab jahiliyah nggak punya kitab, dan mereka punya keyakinan hidup sekarang ini cuma sekali, mati memati. Karenanya ada namanya Al-As bin Wa'il sebenarnya. Al-As bin Wa'il itu orang kafir, dari dekatnya kafir. Ini datang kepada Nabi Muhammad bawa tulangnya dipatahin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dibilang man yuhyil idhama wa hiya ramim, kata As bin Wa'il. Ini yang kayak begini, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa nih yang hidupin tulang udah kayak begini dipatahin sama dia? Siapa yang hidupin tulang kayak gini nih, Muhammad? Yang hidupin siapa? Digituin, karena mereka orang Arab jahiliyah punya keyakinan bahwa nggak mungkin yang namanya kebangkitan itu mustahil. Salah mereka. Mustahil itu nggak ada. Nah, sedangkan yang dibicarakan hari kebangkitan, mukjizat membelah bulan, keluar dari jari Nabi air, ini bukan mustahil. Ini cuma di luar kebiasaan aja. Biasanya kan biasanya air keluarnya kan dari tanah Pak ya. Ini dari jari. Nah, itu di luar kebiasaan doang, bukan yang mustahil. Begitu juga bulan mah jauh. Bulan mah yang kita tahu sehari-hari mah jauh, nggak mungkin. Artinya di sini sangat asing akal kita kalau menganggap bulan itu kemudian bisa diraih oleh tangan dan dibelah. Tapi itu bisa oleh Nabi Muhammad. Itu namanya bukan mustahil, tapi itu di luar kebiasaan. Nah, yang di luar kebiasaan ini tetap hukumnya mungkin atau jaiz bisa. Begitu juga hal terkait dengan kebangkitan, membangkitkan jasad yang sudah mati bahkan jutaan tahun yang lalu, ini sangat mudah untuk Allah. Apalagi ini hanya membangkitkan dari yang asalnya sudah ada. Dibangkitkan dari yang asalnya sudah ada, dari orang-orang yang mati dulu. Ini meskipun sudah habis jasadnya, tulang-tulangnya sudah habis, tapi tetap masih ada sisanya. Namanya ad-danab, ad-danab atau tulang ekor. Tulang ekor ini gak hancur. Tulang ekor inilah yang nanti akan, dari tulang ekor inilah yang nanti akan Allah ciptakan orang yang dulu juga, maksudnya orang yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini penciptaan kedua ini tentu lebih mudah dibanding penciptaan pertama. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan kedua manusia, yaitu saat dibangkitkan sangkakala kedua, gampang. Orang dari asalnya sudah ada, tinggal ditiup aja sangkakala kedua, bangkit lagi. Nah, ada penciptaan yang tidak ada awalnya. Awalnya ya ketiadaan, dari nggak ada, kemudian ada. Ini lebih agung dan ini lebih besar dibanding penciptaan manusia yang asalnya sudah ada, yaitu kebangkitan. Hadirin jemaah rahmatullah,
Jadi di sini yang dimaksud adalah ukuran manusia pada umumnya. Walaupun walaupun di sisi Allah itu sama aja dua-duanya. Mau penciptaan dari nggak ada kayak seperti langit bumi asalnya nggak ada, atau penciptaan dari yang sudah ada seperti tiupan sangkakala kedua asalnya udah ada kan hancur ada lagi, itu di sisi Allah semuanya sama. Nggak ada di sisi Allah yang pertama lebih sulit dibanding yang kedua ada, atau yang kedua lebih sulit dibanding yang pertama nggak ada. Semuanya gampang buat Allah. Kenapa ayat ini la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas? Ini karena memperhatikan alam pikiran manusia. Karena kebanyakan manusia punya pikiran bahwa yang menciptakan pertama kali atau bikin pertama kali itu lebih sulit dibanding bikin yang kedua kali. Bapak bikin rumah dari awalnya cuma punya tanah, ini yang pertama. Kemudian yang satu lagi bukan cuma tanah tapi dia udah ada bangunan asli. Gampangan yang pertama apa gampangan yang kedua, Pak? Gampangan yang pertama apa yang kedua? Asalnya yang pertama belum ada apa-apa. Kemudian yang kedua udah tinggal jadi aja rumah itu, udah tinggal nempatin, udah tinggal ngecatin doang. Gampangan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, orang yang kedua tinggal ini doang, tinggal direnovasi, paling dibenerin ya kusennya doang, dicat. Gampangan kedua. Ini alam pikiran manusia. Nah, Al-Quran kadangkala memperhatikan ini. Al-Quran memperhatikan ini, kemudian diajak untuk merenung bahwasannya penciptaan langit dan bumi yang asalnya tidak ada kemudian ada itu lebih agung, lebih besar dibanding penciptaan manusia yang asalnya udah ada. Maksudnya penciptaan kedua ketika ditiupkan sangkakala asalnya kan udah ada bekasnya. Nah, ini gampang banget. Ini untuk memperhatikan alam pikiran manusia supaya mudah. Tapi di sisi Allah, sekali lagi, di sisi Allah itu semuanya gampang, mudah. Mau penciptaan pertama, penciptaan kedua nggak ada bedanya, sama semuanya. Di sisi Allah sangat mudah. Ayat 57 ini itu, tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak tahu. Walakinna aktsarun nas, ada kebanyakan. Jadi kebanyakan manusia tidak tahu. Maksudnya orang-orang kafir nggak paham tentang penciptaan ini. Orang-orang kafir ini nggak paham tentang agungnya penciptaan Allah ini, nggak paham. Kebanyakan manusia. Jadi nggak semuanya. Terkadang dalam Al-Quran itu mengajarkan kita untuk tidak mengeneralisir. Generalisir itu artinya kebiahuyah. Tahu apa kebiahuyah? Jadi semuanya dipukul rata sama. Karena kebanyakan kesalahan itu dari kebiahuyah, dari mukul rata. Ada orang Tasik, emang orang Tasik mah ada satu orang doang sebenarnya sih. Ada satu orang Tasik, dia kalau utang nggak pernah bayar. Udah gitu godain punya orang mulu lagi. Cuma satu doang, dia doang. Nah terus asal melihat orang Tasik ngomong, orang Tasik mah utang nggak bayar, suka godain punya orang lagi. Itu namanya kebiahuyah, namanya generalisir. Salah, kebanyakan kesalahan orang itu dari kebiahuyah atau generalisir ini, karena mengeneralisir. Nah kita nggak boleh mengeneralisir, kita nggak boleh memukul rata, karena ngelihat orang Betawi kalau dagang 2 hari dagang, 3 hari libur, dagangnya 2 hari, liburnya seminggu, ya. Terus kalau kerja bakti, ya datangnya belakangan tapi megang gorengan duluan misalnya. Itu cuma ngeliat satu doang dia begitu. Tapi langsung dipukul rata, orang Betawi mah males semua. Enggak, itu salah namanya kalau gitu.
generalizer. Nah, Al-Quran mengajarkan ini, walakinna aktsarun nas, kebanyakan manusia. Nah, ini boleh juga, kebanyakan orang Tasik kayak begitu, itu namanya kebanyakan. Atau kebanyakan orang Betawi, kebanyakan. Semuanya enggak semuanya. Nah, lebih hati-hati lagi, lebih aman lagi, kita ucapkan sebagian orang Tasik kayak begitu, enggak semuanya. Begitu juga sebagian orang Betawi kayak begitu, enggak semuanya. Karena kalau kita sebut semuanya begitu, orang Tasik begitu, orang Betawi, pasti kita jatuh ke dalam kesalahan. Nah, Al-Quran mengajarkan jangan kita gebyah-uyah atau pukul rata, jangan, harus dilihat. Di sini Allah menyebutkan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia, enggak semuanya, kebanyakan manusia itu enggak paham siapa itu orang kafir. Nah, orang Islam, orang mukmin ini paham. Fahum kal a'ma wa may ya'lamuhu kal basir. Orang-orang kafir itu seperti orang buta, sedangkan orang-orang yang mengetahui keagungan penciptaan Allah itu kal basir, seperti orang yang melihat. Perbandingannya antara orang kafir dengan orang mukmin, orang kafir itu seperti orang buta, orang mukmin itu seperti orang melihat. Kenapa bisa melihat orang mukmin? Pertama, karena ada kerendahan hati, ada tawadhu. Kenapa orang kafir nggak mau atau nggak bisa melihat dan dapat petunjuk? Karena ada kesombongan. Di antara sebab orang itu sulit dapat hidayah, nggak dapat iman, itu kesombongan, sombong. Sombong itu nggak tawadhu, jadi menganggap dirinya paling benar, orang salah. Nah, ini penyebab hidayah atau iman sulit masuk. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa amilus solihati wal musii qalilan ma yatadzakkarun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.